outline pembahasan hari ini, yakni ada latar belakang, gagasan, target luaran, tanggapan penonton, tahap pelaksanaan, hasil yang dicapai, potensi hasil, dan rencana tahapan berikutnya. Selanjutnya di sini ada rekan-rekan saya. Yang pertama, saya sendiri Fikri Fatul Akbar, ada Syalma Nuraida Fatia, Bagia Maulana Patah, Mugni Satya Prakasa, Rica, dan dosen pembimbing saya Pak Dadi Mulyadi SPDMT. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Rica. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Fikri. Pertama ada latar belakang. Anak tunagrahita sulit mendapatkan akses sekolah inklusi karena anak tunagrahita memiliki hambatan dalam aspek daily life skill sehingga dapat menghambat dalam menyesuaikan dirinya dengan lingkungan mereka secara mandiri. Nah, pembelajaran daily life skill anak tunagrahita biasanya menggunakan media konvensional, sehingga cenderung membosankan bagi anak tunagrahita. Maka dari itu diperlukan pengadaan media pembelajaran yang menarik dengan cara memodifikasi media atau mengadakan terobosan baru. Selanjutnya, kami mengadakan terobosan baru, salah satunya dengan pemanfaatan augmented reality pada pembelajaran daily life skill yang dikemas dalam bentuk animasi 3 dimensi, untuk kesan lebih menarik dan memperjelas pesan yang ingin disampaikan. Baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Mugni, dipersilahkan. Baik, terima kasih Rica atas waktunya. Nah, selanjutnya ada target luaran, di mana target terakhir dari PKN VGK ini yaitu berupa video YouTube. Kami mengunggah video ini dengan judul PKN VGK UPI 2022 Augmented Reality untuk pembelajaran anak disabilitas tunagrahita. Berikut cuplikan video yang telah kami unggah. Upaya tersebut juga mendukung ketercapaian tujuan SDGs poin 4.A, yaitu membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif, dan efektif bagi semua. Untuk lebih lanjutnya dapat dilihat di YouTube yang dengan judul Augmented Reality untuk pembelajaran anak disabilitas tunagrahita. Selanjutnya ada tanggapan penonton. Hasil dari video yang telah kami unggah di YouTube, di mana data ini diambil pada 13 Agustus 2022. Video ini mendapatkan jumlah tayangan sebanyak 414 tayangan dengan rentang usia 18 hingga 24 tahun. Video ini juga mendapat jumlah like sebanyak 218. Selain itu juga kami mendapatkan banyak respon positif dari penonton, di mana kami merangkum beberapa komentar penonton. Salah satunya, penonton ini berharap bahwa ide ini dapat direalisasikan sehingga dapat mengembangkan pendidikan di Indonesia, khususnya untuk anak disabilitas. Selain itu juga, penonton berkomentar dengan ide yang kami gagas ini dapat meningkatkan awareness atau kesadaran masyarakat akan pentingnya berkontribusi untuk mencerahkan masa depan anak penyandang disabilitas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Syalma Nuraida Fatia. Baik, terima kasih Mugni. Berikutnya adalah tahap pelaksanaan. Kami mengkategorikan tahap pelaksanaan menjadi 3 bagian, yaitu praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Pada tahap praproduksi, kami membuat naskah dan storyboard yang kemudian diimplementasikan pada tahap produksi, yaitu syuting di 3 sekolah dengan rincian 2 sekolah SLB dan 1 sekolah inklusif. Dari naskah yang telah dibuat, juga kami produksi menjadi voice over, kemudian storyboard yang dibuat menjadi aset ilustrasi dengan menggunakan Adobe Illustrator yang berlisensi resmi. Pada tahap pasca produksi, kami melakukan editing, berupa pembuatan motion grafis dari aset yang sebelumnya telah kami buat. Kami melakukan editing di Adobe After Effects yang tentunya juga berlisensi resmi. Selain itu, kami juga melakukan compositing atau penggabungan video, color grading dalam aspek pewarnaan dalam video, dan mixing audio yang kami edit di Adobe Premiere Pro berlisensi resmi. Yang terakhir di tahap pasca produksi adalah kami akan melakukan presentasi di SLB YPLB Cipaganti sebagai bentuk timbal balik kerjasama yang kami lakukan. Berikutnya adalah hasil yang dicapai. Kami mengukur ketercapaian hasil berdasarkan 9 indikator,
Dari 9 indikator tersebut, yang belum mencapai 100% adalah penyusunan laporan akhir dan presentasi di SLB YPLB Cipaganti. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kami telah mencapai keberhasilan rata-rata sebesar 94,4%. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Bagia Maulana Patah. Baik, terima kasih Salma. Selanjutnya adalah potensi hasil dari video gagasan konstruktif kami. Manfaat dari video kami dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut. Yang pertama, dalam aspek pendidikan, kami menjelaskan manfaat penggunaan augmented reality dalam mengatasi masalah dan kesenjangan yang dihadapi anak tunagrahita. Augmented reality dapat meningkatkan pengalaman belajar siswa yang diukur berdasarkan dua teori, yaitu situated learning theory dan constructivist learning theory, yang pada intinya membuat pembelajaran menjadi lebih terstruktur dan terjadi interaksi antara guru, siswa, dan bahan ajar. Kemudian, pada aspek ekonomi, dengan adanya pemanfaatan augmented reality sebagai media pembelajaran bagi anak tunagrahita, mampu membuka peluang kerja kepada orang-orang yang expert di bidang teknologi pendidikan dan membuka peluang kerjasama antara penerbit buku dan perpustakaan, sehingga media pembelajaran ini bisa diproduksi secara masif untuk dipergunakan di berbagai sekolah. Lalu, dalam aspek sosial, pemanfaatan augmented reality mampu membantu anak tunagrahita untuk mencapai kemandirian, sehingga mereka mampu diterima oleh masyarakat luas. Dan video gagasan konstruktif kami berpeluang untuk mendapatkan hak cipta. Tapi lebih dari itu, kami berkeyakinan bahwa setelah ditayangkannya video ini di YouTube dan disaksikan oleh masyarakat luas, khususnya Kemendikbudristek, potensi dari media pembelajaran ini dapat dipertimbangkan sebagai langkah untuk mengatasi kesenjangan akses sekolah inklusif bagi anak tunagrahita. Selanjutnya. Baik. Selanjutnya adalah rencana tahap berikutnya yang akan kami lakukan, yaitu yang pertama, presentasi gagasan augmented reality kepada guru-guru di SLB YPLB Cipaganti. Kemudian yang kedua yaitu mengajukan HKI video gagasan konstruktif setelah dilakukannya PKP 2. Dan yang terakhir yaitu menyelesaikan laporan akhir. Baik, saya kembalikan kepada Fikri. Ya, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah menyampaikan slide-slide presentasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jika presentasi